Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kisah Nabi Nuh alaihissalam yang paling terkenal adalah ketika Nabi Nuh alaihissalam membuat bahtera yang besar untuk menyelamatkan umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari banjir besar. Mukjizat itu tentu saja bisa terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Arti Nuh dalam bahasa Syariah adalah bersyukur. Selain itu, Nabi Nuh juga mendapatkan gelar sebagai Abdu Syakur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gelar tersebut diberikan oleh Nabi Nuh karena banyak bersyukur. Pada bulan Juli tahun 1951, sebuah tim yang terdiri dari ahli-ahli Rusia melakukan penelitian terhadap lembah Kaat. Sepertinya mereka tertarik untuk menemukan sebuah tambang baru di daerah tersebut. Dalam penelitiannya, mereka menemukan beberapa potongan kayu berserakan di daerah tersebut. Mereka kemudian mulai menggali tempat tersebut dengan tujuan untuk menemukan sesuatu yang berharga. Alangkah terkejutnya mereka ketika menemukan kumpulan potongan-potongan kayu yang tertimbun di situ. Setelah meneliti beberapa lapisannya, seorang ahli yang ikut serta memperkirakan bahwa kayu-kayu tersebut bukanlah kayu biasa dan diperkirakan juga menyimpan rahasia yang sangat besar di dalamnya. Mereka menggali tempat tersebut dengan penuh rasa keingintahuan dan menemukan cukup banyak potongan-potongan kayu di daerah penggalian tersebut. Di samping itu, mereka juga menemukan sepotong kayu panjang berbentuk persegi. Mereka sangat terkejut setelah mendapati bahwa potongan kayu yang berukuran 14 x 10 inci tersebut ternyata kondisinya jauh lebih baik dibandingkan dengan potongan-potongan kayu yang lainnya. Setelah waktu penelitian yang memakan waktu cukup lama, hingga akhir tahun 1952, mereka mengambil kesimpulan bahwa potongan kayu tersebut merupakan potongan dari bahtera Nabi Nuh alaihissalam yang terdampar di puncak Gunung Kalf atau Judi. Pada potongan pelat kayu tersebut terdapat beberapa ukiran dari huruf kuno. Setelah terbukti bahwa potongan kayu tersebut merupakan potongan kayu dari bahtera Nabi Nuh alaihissalam, timbullah pertanyaan tentang kalimat apakah yang tertera pada potongan kayu tersebut. Sebuah dewan yang terdiri dari kalangan pakar dibentuk oleh pemerintah Rusia di bawah departemen riset mereka untuk mencari tahu makna dari tulisan tersebut. Dewan tersebut memulai kerjanya pada tanggal 27 Februari tahun 1953. Nama-nama dari anggota dewan tersebut adalah Profesor Solomon, Universitas Moskow, Profesor Isfahan Khino, Lulu Han College, Cina, Mr. Michel Farouk, pakar fosil, Mr. Tomal Guru, pengajar Cavite College, Profesor Depakan, Institut Lenin, Mr. Ahmad Kolat, Asosiasi Riset Zitkomen, dan Mayor Carter, Stalin College. Setelah menghabiskan waktu selama kurang lebih 8 bulan, akhirnya 7 pakar tersebut mengambil kesimpulan bahwa bahan kayu tersebut sama dengan bahan kayu yang digunakan untuk membangun keselamatan dari bahtera tersebut, dan untuk mendapatkan ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah pelat tersebut ada sebuah gambar yang berbentuk telapak tangan, di mana juga terukir beberapa kata dari bahasa Samani. Mr. Max, pakar bahasa kuno dari Manchester, Inggris, telah menerjemahkan kalimat yang tertera pada plat tersebut menjadi, "Ya Allah penolongku, jagalah tanganku dengan kebaikan dan bimbingan dari Zat-Mu yang suci," yaitu Muhammad, Ali, Fatimah, Sobar, dan Sobir, karena mereka adalah yang teragung dan termulia. Dunia ini diciptakan untuk mereka, maka tolonglah aku demi nama mereka. Sobar dan Sobir yang dimaksud di sini adalah kedua cucu dari Rasulullah SAW, yaitu Hasan dan Husain yang merupakan anak dari Ali dan Fatimah. Semua sangat terkejut setelah mengetahui arti tulisan tersebut. Apalagi pelat kayu tersebut masih dalam keadaan utuh dan tidak rusak sedikit pun, padahal sudah lewat dari beberapa abad yang lalu. Pelat kayu tersebut saat ini masih tersimpan rapi di Pusat Penelitian Fosil Moskow di Rusia. Terjemahan kalimat tersebut telah dipublikasikan antara lain di Weekly Mirror Inggris 28 Desember 1953, Star of Britain London Manchester 23 Januari 1954, Manchester Sunlight 23 Januari 1954, London Weekly Mirror 1 Februari 1954, Baltrof Najaf Irak 2 Februari 1954, Al-Huda Kairo 31 Maret 1954, dan Elia Like Knowledge and Truth Lahore 10 Juli 1969. Dari penemuan para pakar tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW dan ahlul baitnya. Dikabarkan pula,
Kakek moyang manusia, yakni Nabi Adam alaihissalam, pernah bertawasul menyebut nama Nabi Muhammad SAW dalam doanya. Tawasul secara bahasa berasal dari kata wasilah yang berarti perantara. Menurut Said Muhammad bin Alawi al-Maliki, wasilah adalah setiap sesuatu yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebab untuk lebih bisa dekat dengannya sekaligus perantara untuk terkabulnya hajat. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 35. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya agar kamu beruntung. Pada hakikatnya, esensi dari tawasul sendiri adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan perantara. Tujuan dari doa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dialah satu-satunya zat yang berhak dimintai pertolongan. Sementara sesuatu yang dijadikan media bertawasul hanyalah perantara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga doa yang kita panjatkan bisa diijabah. Tawasul sudah ada sejak dahulu kala, bahkan sebelum manusia turun ke bumi. Ada sebuah kisah tentang tawasul yang dilakukan oleh manusia pertama, yakni Nabi Adam alaihissalam saat beliau masih ada di dalam surga. Kisah ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Dalam hadis itu diceritakan bahwa tatkala Nabi Adam alaihissalam menyesali perbuatannya yang telah terbujuk rayuan iblis, Nabi Adam segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau meminta ampun dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW sebagai wasilah. Padahal Nabi Muhammad waktu itu belum lahir ke dunia. Nabi Adam alaihissalam berucap, "Wahai Tuhanku, dengan derajat yang ada pada Muhammad, aku meminta kepadamu agar engkau maafkan aku." Allah Subhanahu wa Ta'ala heran mendengar perkataan Nabi Adam alaihissalam tersebut. Dari mana Nabi Adam mengetahui nama Nabi Muhammad SAW, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menciptakannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas bertanya, "Wahai Adam, dari mana engkau mengetahui Muhammad sementara aku belum menciptakannya?" Nabi Adam alaihissalam menjawab bahwa ia mengetahui nama Nabi Muhammad SAW tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala baru saja menciptakan Nabi Adam dan meniupkan ruh ke dalamnya. Saat itu Nabi Adam melihat tiang-tiang penyangga arsy yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai Tuhanku, ketika engkau menciptakan aku dan engkau meniupkan ruhmu kepadaku, aku mengangkat kepalaku dan aku melihat pada tiang-tiang penyangga arsy terdapat tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari sana aku paham bahwa engkau tak mungkin menyandarkan namamu dengan sesuatu yang lain kecuali sesuatu itu merupakan makhluk yang paling dicintai di sisimu. Nabi Adam berhasil mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat tawasul yang ia lakukan kepada Nabi Muhammad ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala membenarkan Nabi Adam dan menerima taubat beliau. Engkau benar wahai Adam, sesungguhnya Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Engkau berdoa kepadaku dengan kedudukan yang ada padanya, maka aku sungguh telah mengampunimu. Seandainya tidak ada Muhammad, niscaya aku tidak akan menciptakanmu. Selain Imam Al-Hakim, hadis ini juga diriwayatkan oleh beberapa ulama lainnya, seperti Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Khosais An-Nubuwah, Imam Al-Qostolani dalam Syarh Al-Mawahib Ad-Diniyah, dan Imam As-Subki dalam kitab Syifa'u As-Saqom. Mereka semua menganggap hadis ini merupakan hadis yang sahih. Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.